Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 beranggotakan yang pertama ada Ika Nurfadilah dengan NIM D500 180 111, kemudian ada Triksi Aurora Suryananda D500 180 118, dan yang ketiga ada Sonia Nur Asyifat dengan NIM D500 180 122. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pembuatan sabun cair aromaterapi dari minyak atsiri jahe. Sabun merupakan surfaktan yang memiliki tegangan permukaan rendah, dibuat dengan mereaksikan minyak nabati atau hewani dengan kalium atau natrium hidroksida. Sabun mengandung agen pengemulsi yang biasanya digunakan untuk pembersih. Sabun mengandung ion positif, biasanya Na+ atau K+, dan ion negatif. Biasanya anion ini berasal dari asam karboksilat rantai panjang yang diperoleh dari hidrolisis minyak nabati atau hewani. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Yang pertama adalah teknik isolasi minyak atsiri. Teknik isolasi minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama penyulingan atau distillation, yang kedua pengepresan atau pressing, yang ketiga ekstraksi dengan pelarut penguap atau solvent extraction, dan yang keempat adalah ekstraksi dengan lemak. Kemudian yang kedua ada penyulingan minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak terbang mempunyai sifat minyak yang mudah menguap. Sifatnya dapat larut dalam air panas dan tidak dapat larut dalam air dingin. Oleh karena itu, teknik isolasinya biasa dilakukan dengan cara destilasi. Kandungan minyak dalam tumbuhan tergantung pada jenis dan bagian dari tumbuhan. Minyak atsiri banyak terdapat dalam akar, batang, daun, dan bunga. Proses isolasi minyak atsiri bisa dilakukan dengan cara ekstraksi, destilasi air, dan destilasi uap. Yang ketiga yaitu penyulingan dengan air dan uap. Pada model penyulingan ini, bahan tanaman yang disuling diletakkan di atas rak-rak atau saringan berlubang. Kemudian ketal penyulingan diisi dengan air sampai permukaannya tidak jauh dari bagian bawah saringan. Ciri khas model ini yaitu uap selalu dalam keadaan basah, jenuh, dan tidak terlalu panas. Bahan tanaman yang akan disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas. Yang keempat yaitu metode pengepresan. Ekstraksi minyak atsiri dengan cara pengepresan umumnya dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, atau kulit buah yang memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi. Akibat tekanan pengepresan, maka sel-sel yang mengandung minyak atsiri akan pecah, dan minyak atsiri akan mengalir ke permukaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun cair aromaterapi dari minyak atsiri jahe dan kenanga yaitu alat yang terdiri dari seperangkat beker gelas 50 ml, Erlenmeyer dengan ukuran 50 ml, buret 50 ml, kaca pengaduk, gelas arloji, spatula, mortar dan pestle, timbangan Ohaus dengan ketelitian 0,1 gram, neraca digital merek Shimadzu dengan ketelitian 0,0001 gram, termometer, pemanas mantel, hot plate stirrer, jarum ose, gelas ukur 5 ml, gelas ukur 100 ml, labu takar 25 ml, labu takar 100 ml, dan yang terakhir pipet. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun cair aromaterapi dari minyak atsiri jahe dan kenanga yaitu terdiri dari minyak kemiri, KOH, sodium lauryl sulfat, gliserin, butil hidroksitoluen atau BHT, aquades, asam sitrat, indikator PP atau phenolphthalein, etanol 96%, baktopepton, nutrien agar, KOH dengan konsentrasi 0,5, kemudian HCl dengan konsentrasi 0,5 m, bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, dan selanjutnya dibutuhkan juga minyak atsiri jahe, kenanga, dan mawar.
Tahapan proses pembuatan dalam sabun cair aromaterapi dari minyak atsiri, jahe, dan kenanga yaitu pertama, setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, selanjutnya yaitu proses yang pertama, minyak nabati dipanaskan pada temperatur kurang lebih 70 derajat Celcius, kemudian ditambahkan dengan larutan KOH. Setiap selang waktu 15 menit, ditambahkan bahan-bahan tambahan lain seperti gliserin untuk melembabkan kulit, kemudian ditambahkan surfaktan sodium lauryl sulfat sebagai pengemulsi, butil hidroksitoluen atau BHT yang berfungsi sebagai antioksidan, dan asam sitrat untuk mengatur pH sabun. Setelah ditambahkan bahan-bahan tersebut, lanjut ke proses selanjutnya yaitu penambahan minyak atsiri jahe dan minyak atsiri kenanga. Dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya yaitu hasil distilasi minyak atsiri berupa destilat yang membentuk dua lapisan, yaitu di mana lapisan atas berupa minyak dan bagian bawah berupa air. Kemudian masuk ke proses yang terakhir yaitu larutan dimasukkan ke dalam corong pisah dan dikocok-kocok sehingga akan diperoleh dua lapisan. Lapisan atas merupakan minyak atsiri dan lapisan bawah merupakan air. Hal itu dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Bisa dilihat pada gambar tersebut yaitu pada pengolahan isolasi minyak atsiri. Alat tersebut digunakan pada skala industri. Proses isolasi minyak atsiri banyak digunakan cara destilasi air dan destilasi uap air karena prosesnya lebih sederhana dan murah. Bahan yang diisolasi adalah semua bahan tumbuhan yang memiliki bau yang khas dan mudah menguap. Dengan sifat larut pada uap air panas dan tidak larut atau sedikit larut pada air dingin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk slide 10. Untuk slide 10 di sini yaitu hasil destilasi minyak kenanga. Untuk penampakannya dapat dilihat pada gambar di slide 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa destilasi ini merupakan proses yang mudah dan lebih cepat digunakan. Untuk proses penyulingan minyak kenanga sudah lama dilakukan, namun pada umumnya kondisi operasi selama proses destilasi, khususnya waktu dan laju pemanasan, kurang diperhatikan, sehingga kualitas minyak kenanga yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam hal ini perlu ditentukan metode baru untuk mendapatkan minyak kenanga dengan tidak perlu waktu yang lama. Untuk mendapatkan minyak kenanga yang bagus, dalam hal ini ada potensi pengambilan minyak kenanga menggunakan microwave, di mana microwave sudah tersedia di mana-mana dan mudah untuk didapatkan. Pengambilan minyak menggunakan microwave lebih cepat bila dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian menggunakan destilasi bunga kenanga dengan metode hydrodestillation dengan menggunakan microwave serta pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas minyak kenanga yang dihasilkan. Lanjut untuk slide ke-11 yaitu konsep packing dari kami sendiri. Nanti untuk konsep packingnya nanti akan menggunakan botol plastik karena bersifat tahan lama, mudah diproses, tahan banting, kaku, kuat, dan lebih kekinian. Dan juga menurut saya pribadi kalau menggunakan botol plastik itu kan akan lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk pemilihan warna pada botol tersebut, nanti kami akan memilih warna yang netral agar terkesan simpel namun elegan. Kemudian kemasan sabun jahe itu nanti akan berbentuk botol dengan bahan plastik yang kokoh yang reusable.
Kemudian nanti terdapat logo pada depan kemasan dan komposisi pada belakang kemasan. Mengapa kami menggunakan logo dan label komposisi? Nanti itu akan bertujuan memberikan informasi tentang isi produk yang diberikan tanpa harus membuka kemasan tersebut. Kemudian juga akan berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen pada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau yang tidak diketahui secara fisik. Kemudian nanti akan memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Kemudian nanti akan bertujuan juga sebagai sarana periklanan bagi produsen, bagi produk kami sendiri. Kemudian nanti juga akan memberikan sarana kepada konsumen. Lanjut untuk slide ke-12, yaitu kelebihan dari sabun jahe itu sendiri. Yang pertama, mempunyai rasa dan aroma jahe yang khas, tajam, dan kuat disebabkan oleh senyawa terpenoid yang terdapat di dalam minyak atsiri jahe. Minyak jahe yang memiliki aroma khas, unik, dan kuat dapat menjadi pilihan menarik untuk digunakan sebagai fragrance oil dan pembuatan sabun. Kemudian juga sabun jahe sendiri itu ramah lingkungan. Oke, lanjut untuk slide ke-13, yaitu judul produk. Di sini saya menggunakan judul yang sedikit unik, yaitu menggunakan nama latin dari jahe itu sendiri. Dimana untuk judulnya Zingiber Officinal Sabun Herbal Alami. Zingiber Officinal Sabun Herbal Alami itu merupakan produk yang digunakan sebagai bahan obat, dikarenakan dipercaya memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Kandungan jahe ini tentunya berasal dari kandungan senyawa yang ada di dalamnya, di antara lain yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks, serta mengandung beberapa mineral yang penting bagi tubuh, seperti kalsium, zat besi, kalium, magnesium, fosfor, sodium, dan zinc. Jahe juga memiliki aroma yang khas dan menenangkan, serta sifatnya dapat menghangatkan tubuh. Ada beberapa manfaat jahe bagi kulit kita, yaitu mempercepat sembuhnya luka, mengatasi jerawat, menenangkan kulit kering, mengontrol minyak pada wajah kita. Mungkin itu saja untuk presentasi bagi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.